Selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Goedemorgen, geliefde broeders en zusters in Yesus Kristus. Shalom. Mari saudara-saudara, kita akan mulai saja kebaktian di pagi ini. Mari kita mulai saudara-saudara, laat ons beginnen. Ibadah hari ini kami alaskan dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. De dienst van vandaag houden wij in de naam van God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara sekalian. De vrede van God zij met u allen. Saudara-saudara yang kekasih, nats pembukaan pada saat ini terbaca di dalam Injil Yohanes. Yohanes pasal 3 pada ayat yang ketiga yang berbunyi, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yohanes 3 vers 3 als opening tekst. Jezus zei, "Waarachtig, ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien." Saudara-saudara yang kekasih, sesuai dengan agenda gereja, pembacaan Alkitab terbaca di dalam Injil Yohanes pasal 3. Memang panjang, tapi beta ambil ayat 1 sampai 10 saja. Geliefde broeders en zusters van onze Heer Jezus Christus, de schriftlezing is te vinden in het evangelie naar Johannes, Johannes 3, de versen 1 tot en met 10. Tapi sebelumnya, mari kami berdoa. Laat ons bidden. Dalam kerendahan hati selaku orang percaya, kami bersyukur atas begitu besar kasih Tuhan yang telah menyertai dan memberkati kami sampai saat ini. Hari ini di tempat kediaman kami masing-masing, kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus tetap menguasai hati kami masing-masing, supaya kami dapat mengerti dan hidup serta bernafas dari firman-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dalam nama-Mu. Wij danken u Heer in alle nederigheid voor uw grote liefde, door uw aanwezigheid en uw zegen tot op dit moment. Vandaag luisteren wij in de woningen van ieder van ons naar het woord van de Heer. Mogen de Heilige Geest het hart van een ieder van ons beheersen, opdat wij kunnen begrijpen, leven en ademen van uw woord, o Heer. Dank u wel, Heer Jezus, dat wij in uw naam mogen bidden. Amin. Yohanes 3 ayat 1 sampai 10 bunyi begini, saudara-saudara. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua?
Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu?" Johannes 3 vers 1 tot en met 10 luidt als volgt. Zo was er een Farizeeërs, een van de Joodse leiders, met naam Nicodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. "Rabbi," zei hij, "wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is. Want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht." Jezus zei, "Waarachtig, ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien." "Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?" vroeg Nicodemus. "Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?" Jezus antwoordde, "Waarachtig, ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is." "Maar hoe kan dat?" vroeg Nicodemus. "Begrijpt u dit niet?" zei Jezus, "terwijl u een leraar van Israël bent?" Begitu saudara-saudara bunyi kesaksian Alkitab bagi kami semua. Biarlah kita tidak hanya menjadi pendengar firman yang setia, melainkan biarlah kita juga mau menjadi pelaku firman yang setia. Laten we niet alleen trouwe luisteraars naar woord van God, maar ook trouwe uitvoerders van woord worden. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, geliefde broeders en zusters in Yesus Kristus. Tema khotbah berbunyi, engkau harus dilahirkan kembali. Het tema van de preek is, u moet opnieuw worden geboren. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang jadi pemimpin seperti Nikodemus, pemimpin agama Yahudi, dia sudah belajar banyak, dia tahu persis wet atau peraturan-peraturan dalam agama Yahudi.
Dan sebagai orang yang sudah tahu banyak, sudah pasti dia akan rasa senang, rasa puas. Tapi sepertinya dia tidak rasa puas. Sepertinya dia rasa ada kekurangan. Karena itu dia ingin bertemu dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus. Dan memang dia pergi berjumpa dengan Yesus. Apa yang kita belajar dari Nikodemus, saudara-saudara, pada waktu pertemuannya dengan Yesus? Nikodemus sebenarnya kenal dirinya sendiri sebagai manusia yang masih kurang pengetahuan tentang soal keselamatan. Soal hukum Taurat itu tidak ada problem. Tapi tentang soal keselamatan itu bagi Nikodemus masih jadi satu problem, satu pertanyaan. Sebab Nikodemus tahu bahwa hukum Taurat adalah perintis jalan keselamatan. Dalam arti cuma melalui pelaksanaan hukum Taurat dengan sungguh-sungguh ada keselamatan. Jadi bagi Nikodemus, saudara-saudara, setiap orang dalam hidup ini harus sungguh-sungguh dengan segenap hati belajar betul tentang hukum Taurat dan atur hidup sesuai dengan hukum Taurat supaya selamat. Itu menurut ajaran Yahudi. Kita akan tanya, kalau begitu siapa yang ternyata sukses dalam melaksanakan seluruh hukum Taurat? Sebagai manusia kita bisa bilang tidak ada yang sukses. Tidak ada satu manusia yang sukses dalam melaksanakan hukum Taurat. Sebab misalnya kita ambil saja satu peraturan yang dibilang jangan membunuh. Dalam Alkitab dibilang membunuh bukan saja ambil parang, ambil senjata tembak, tapi membunuh dalam Alkitab dibilang barang siapa membenci saudaranya, dia adalah pembunuh. Jadi mana bisa manusia bisa selamat dalam melaksanakan hukum Taurat? Tidak ada satu manusia yang sukses dalam melaksanakan hukum Taurat. Manusia-manusia saja. Ada punya shortcoming, ada punya kelemahan, ada punya kekurangan. Biar dia sudah belajar. Kita ambil contoh dalam hidup hari-hari seperti dokter. Sudah belajar tentang kesehatan. Tahu mau bikin apa, obat apa, operasi bagaimana. Tapi kadang-kadang juga salah tuh. Bilang mau potong kaki kiri, potong kaki kanan. Ada yang lupa jarum, lupa gunting dalam perut. Manusia adalah manusia saja. Jadi saudara-saudara, manusia tidak bisa hidup dari melaksanakan semua peraturan yang dia sudah tahu. Mesti ada salah saja. Manusia punya kesalahan. Di mana ada kesalahan, di situ manusia harus belajar dan merendahkan diri, tunduk dan mengaku hanya Tuhan yang tidak pernah bikin salah. Saudara-saudara, Nikodemus kenal diri sebagai manusia yang masih kurang pengetahuan dalam soal keselamatan. Wat kunnen we leren van Nicodemus bij zijn ontmoeting met Jezus? Nicodemus wist van zichzelf dat hij nog te weinig kennis had inzake de redding. Hij wist dat de wet de pionier was op weg naar de redding. In de betekenis van alleen door in alle ernst de wet te beoefenen is er redding. Wie heeft duidelijk succes bij de uitvoering van de wet? Nikodemus sadar bahwa pekerjaan dan pengajaran Yesus sebagai rabi, sebagai guru, berbeda jauh dengan Nikodemus. Dalam pasal 2 Injil Yohanes, Yohanes telah menyaksikan
tanda-tanda ajaib yang dibuat oleh Yesus, wibawa, ajaran, dan kuasa Yesus melalui tanda-tanda ajaib yang Yesus kerjakan, itu jauh lebih menarik, lebih meyakinkan banyak orang, sehingga banyak orang menjadi heran dan akhirnya mereka percaya kepada Yesus. Termasuk Nikodemus sebenarnya. Nikodemus juga menjadi heran dan ingin berbicara sendiri dengan Yesus. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Nicodemus was zich ervan bewust dat de onderricht en het werk van Jezus als rabbi ver van die van Nicodemus verschilde. In hoofdstuk 2 getuigde Johannes van de wondertekenen die door Jezus werden gedaan. De autoriteit, het onderricht en de macht van Jezus via de wondertekenen hadden een grote aantrekkingskracht en deden vele mensen tot geloof komen. Inclusief Nicodemus, die verbaasd was en persoonlijk met Jezus wilde spreken hoe dit allemaal kon gebeuren. Saudara-saudara, pertemuan dengan Yesus secara pribadi itu paling penting, di mana manusia bisa membaca dirinya sendiri dan manusia bisa membaca dan mendalami persona Yesus. Ini sebenarnya menjadi basis yang paling kuat untuk membangun kehidupan bersama Yesus. Menarik saudara-saudara, Nikodemus datang pada malam hari. Kita akan tanya, waarom, kenapa sing datang siang-siang? Ada terang supaya orang bisa lihat. Nikodemus juga bisa berjalan bye-bye dalam terang. Saudara-saudara, ada beberapa kemungkinan kita pikir mengapa dia datang malam-malam. Barangkali dia takut. Dia takut jangan sampai dia punya teman-teman tahu yang dia datang kepada Yesus. Dia takut jangan sampai dia punya anggota-anggota juga dapat tahu yang dia datang kepada Yesus. Tapi juga bisa dia mau supaya malam-malam suasananya resah, tenang. Dan waktu untuk berbicara dengan Yesus itu ada sedikit banyak sebab Yesus tidak pergi kemana-mana, Yesus tidak bekerja malam hari. Nicodemus kwam in de nacht. Misschien was hij bang dat zijn vrienden of zijn leden het zouden weten. Misschien ook omdat het rustig was en er meer tijd was om met Yesus te praten. Sekarang kita lihat selanjutnya saudara-saudara. Apa yang dibicarakan oleh Nikodemus. Nikodemus bilang saudara-saudara untuk Yesus bahwa kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Zei hij, we weten dat u een leraar bent die van God gekomen is. Want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht. Saudara-saudara, dengan kalimat ini sebenarnya kita lihat bahwa Nikodemus membuat satu pengakuan bahwa Yesus ini bukan manusia biasa yang berada dan berasal dari dunia ini. Tapi Yesus adalah utusan Allah, orang kepunyaan Allah, orang yang diutus oleh Allah dari atas.
Dan karena Yesus adalah utusan Allah, saudara-saudara, maka logis Yesus sebagai rabi berbeda sekali dengan Nikodemus yang juga dianggap sebagai rabi pada saat itu. Dan memang manusia harus membaca perbedaannya antara Nikodemus dan Yesus. Waar praatte Nicodemus over? Hij zei, wij weten. Dus hij wist, zijn vrienden wisten wie Jezus was. Dus Jezus verschilde in verschijning en in zijn werk in vergelijking met rabbis in die tijd. Saudara-saudara, syukur bahwa Nikodemus bisa membuat satu pengakuan yang benar bahwa Yesus adalah orang utusan Allah. Apa kata Yesus, saudara-saudara? Yesus bilang, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Menurut konsep berpikir daripada Nikodemus, soal lihat atau masuk ke dalam kerajaan Allah atau soal keselamatan itu bergantung dari bagaimana seseorang melaksanakan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat pada saat itu menjadi tolak ukur, menjadi dasar, menjadi syarat untuk keselamatan atau masuk dalam kerajaan Allah. Wat zei Jezus, broeders en zusters? Alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. Volgens het concept van denken van Nicodemus hing de zaak van het zien of het binnengaan van het koninkrijk van God en de zaak van de redding af van hoe iemand de wet uitvoerde. Dus de wet werd de maatstaf, de basis en absoluut voorwaarde in de redding of het binnengaan van Gods koninkrijk. Jadi di satu pihak, saudara-saudara, kita lihat untuk mencapai keselamatan harus ada pelaksanaan hukum Taurat secara sungguh-sungguh. Dan di lain pihak, Yesus bilang harus dilahirkan kembali. Hukum Taurat dan dilahirkan kembali atau lahir baru, hidup baru. Nikodemus selaku seorang pengajar Israel, Tuhan Yesus bilang dia tidak mengerti kata-kata Yesus. Nikodemus menganggap kata-kata Yesus tidak normal. Sebab tidak mungkin terjadi lahir kembali. Orang harus masuk ke dalam rahim ibu untuk lahir kembali. Nikodemus berpikir secara manusia. Nikodemus tidak mengerti. Dan karena Nikodemus tidak mengerti, saudara-saudara, maka pada akhirnya Yesus tambahkan lagi atau lanjutkan, engkau harus dilahirkan kembali oleh air dan roh. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nikodemus werd geconfronteerd met de wet en opnieuw geboren worden, het nieuw leven. Nikodemus begreep als leraar de woorden van Jezus niet. Hij dacht dat die woorden niet normaal waren, want dat kan toch onmogelijk gebeuren. Opnieuw geboren te zijn, een nieuw leven. Ook begrepen hij niet wat Jezus vervolgens zei met: u moet opnieuw geboren worden uit water en geest. Jezus zei: wat geboren is uit een mens is menselijk. En wat geboren is uit de geest
is geestelijk. Saudara-saudara, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kita sebagai manusia pada umumnya dilahirkan dari daging, dari orang tua kita. Dari daging adalah daging bersifat fana, mencintai dosa yang berakhir dengan kematian kekal. Orang yang dilahirkan dari roh atau oleh roh bersifat kekal, membenci dosa yang berakhir dengan kehidupan kekal atau layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Het vlees is vergankelijk, houdt van de zonde en zal tenslotte eindigen met de eeuwige dood. De geest is eeuwig, haat de zonde en eindigt met het eeuwige leven, het ingaan van Gods koninkrijk. Saudara-saudara, dilahirkan dari air dan roh. Maksud Yohanes dengan air di sini menunjuk kepada baptisan. Orang yang dibaptis, dia menerima meterai sebagai anak-anak Allah. Dalam hidup bergereja kita lihat ada macam-macam cara membaptis. Ada gereja yang menganggap dia punya baptisan lebih baik, lebih benar dari gereja-gereja yang lain. Kita Protestan sekerek hanya dengan percik, dengan air. Kita punya prinsip, kita punya ajaran gereja. Baptisan adalah perintah Yesus. Dan arti dan makna baptisan itu cuma satu. Manusia tidak pernah dibaptis di dalam nama pendetanya. Tidak pernah dibaptis di dalam nama Paulus atau Petrus atau Yohanes. Manusia dibaptis dalam nama Yesus. Nama itu paling penting, nama Yesus. Manusia yang dibaptis menerima meterai sebagai anak-anak Allah yang berhak menerima janji Allah, janji penyertaan Allah, dan janji keselamatan Allah. Dan mulai saat itu, roh akan memimpin anak-anak yang sudah dimeterai dalam baptisan. Dan roh itulah yang selalu bekerja, mendorong untuk melaksanakan atau bikin Tuhan punya kehendak. Saudara-saudara, seseorang dilahirkan kembali, itu berarti bukan pekerjaan manusia. Manusia dilahirkan kembali itu pekerjaan roh, dan itu mulai dari dalam hati. Pekerjaan roh itu dari dalam, dan dia akan nampak keluar di dalam sikap. Di dalam pekerjaan sehari-hari kita bisa bedakan apakah ini orang dipimpin oleh roh, apakah ini orang sudah dilahirkan kembali atau belum. Karena itu saudara-saudara, sampai 2 kali Yesus bilang kamu harus dilahirkan kembali. Seseorang harus dilahirkan kembali. Ada yang terakhir Tuhan Yesus bilang kamu harus dilahirkan kembali. Jadi Yesus tidak mengadreskan kelahiran kembali kepada personal, pribadi. Nikodemus harus menyampaikan, meneruskan perkataan Yesus, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi Nikodemus punya teman-teman, Nikodemus punya bawahan. Semuanya, semua manusia harus dilahirkan kembali. Harus menerima kuasa roh, supaya kuasa roh itulah yang membimbing, yang memimpin seluruh perjalanan hidup untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara, Nikodemus sekarang belajar melihat diri sendiri, sadar
dan harus mengambil keputusan, aku harus dilahirkan kembali agar bisa melihat atau bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, atau supaya aku selamat, bukan karena melaksanakan hukum Taurat. Nicodemus leerde nu zichzelf te kijken, tot besef te komen en het besluit te nemen: ik moet opnieuw worden geboren, om te kunnen zien of Gods koninkrijk in te gaan of gered te worden. Saudara-saudara, pertemuan Nikodemus dengan Yesus, kita harus bilang, berarti tidak percuma. Tidak percuma pribadi persoon Nikodemus berbicara dengan Yesus. Itu bukan kebetulan, puji Tuhan. Rabi Nikodemus dilayani oleh Rabi Yesus, orang utusan Allah. Kelahiran kembali hanya bisa terjadi atau dikerjakan oleh Roh. De persoonlijke ontmoeting van Nicodemus met Jezus was niet tevergeefs en niet toevallig. Prijs de Heer. Rabbi Nicodemus werd door Rabbi Jezus, de gezondene van God, geholpen. Opnieuw geboren worden kan alleen gebeuren of bewerkstelligd worden door de Geest. Bagaimana firman ini berbicara kepada kami semua, saudara-saudara. Kita orang-orang Kristen kadang-kadang kira bahwa menjadi Kristen berarti otomatis masuk surga, masuk ke dalam kerajaan Allah. Oke, tapi tidak segampang, tidak semudah itu, saudara-saudara. Perintah Yesus yang pasti harus ada kelahiran kembali, kelahiran baru. Dan kelahiran baru itu adalah perubahan sikap hati di dalam yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Perubahan sikap hati yang dari dalam itu pasti akan nampak, pasti akan kelihatan, dilihat, dibaca oleh orang-orang dalam sikap dan pekerjaan kita dari hari lepas hari. Karena itu, saudara-saudara, buktikanlah, perlihatkanlah. Setiap orang harus bilang, aku mau kasih lihat, aku orang yang sudah dilahirkan kembali oleh pekerjaan Roh. Paulus bilang, kamu adalah surat terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Tuhan memenuhi kita dengan Roh-Nya untuk tetap berada sebagai anak-anak yang sudah dilahirkan kembali dalam kata dan tindakan, supaya kita layak masuk di dalam kerajaan Allah. Christenen denken soms dat om een christen te zijn automatisch betekent in de hemel komen. Oké, maar dat is niet gemakkelijk. Vast staat opnieuw geboren. De nieuwgeboorte is een verandering diep in het hart. Door het werk van de Heilige Geest. Die verandering diep in het hart zal absoluut zichtbaar worden. In onze houding en daden vandaag tot dag. Bewijs daarom dat ik al opnieuw geboren ben. Door het werk van de Geest. Paulus zei, u bent een open brief die door alle mensen kan worden gelezen. De Heer vervult ons met zijn geest om steeds te zijn als kinderen die al opnieuw zijn geboren, in woorden en in daden, opdat wij geschikt worden bevonden om het koninkrijk van God in te gaan. Saudara-saudara, masing-masing kita harus berjuang oleh pekerjaan Roh supaya kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Tuhan tolong kita semua dalam perjuangan masuk kerajaan Allah.
Amin. Mari saudara-saudaraku sekalian, kami satu dalam doa. Mari kami berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami sungguh dengan senang hati mau bilang banyak terima kasih. Kami bernafas dan hidup, kami dipelihara, kami diberkati, kami dijaga, dikawal oleh Tuhan siang dan malam, sehingga kami bisa ada dan hidup sampai saat ini. Di hari Minggu, hari Tuhan ini, via online dienst, kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Gereja Protestan Maluku di Belanda telah berada pada edisi yang ke-64. Suatu tanda bahwa firman Allah masih terus diberitakan. Karena itu Tuhan, terima kasih banyak. Hari ini kami belajar kembali tentang Nikodemus, seorang yang sudah paham, sudah tahu banyak tentang hukum Taurat. Seorang yang sudah tahu mengajar orang lain bahwa keselamatan itu cuma dari pelaksanaan hukum Taurat yang ketat. Tapi Tuhan Yesus mengajar kami, kamu harus dilahirkan kembali. Bapa di surga, masing-masing kami sebenarnya harus bertanya kepada diri sendiri, apakah saat ini kami berada dalam situasi hidup sementara dilahirkan kembali dan pasti telah dilahirkan kembali dan akan dilahirkan kembali setiap hari, mengalami pembaharuan hidup, pembaharuan yang terjadi oleh karena pekerjaan roh dari dalam batin hati yang paling dalam, yang disentuh oleh kasih Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan semua orang Kristen yang pernah dibaptis, yang telah menerima meterai sebagai anak Allah, yang hidup dan bernafas dari janji-janji Allah, yang hidup dan bernafas dari jaminan keselamatan yang telah disediakan oleh Allah dalam Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus membimbing kami semua selaku orang Kristen untuk menghasilkan buah-buah kelahiran kembali sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti tadi dikatakan oleh Paulus, kamu adalah surat yang terbuka. Artinya di mana saja kami berada orang bisa membaca siapakah kami ini. Kami adalah orang-orang yang masih hidup lama mencintai dosa yang berakhir dengan kebinasaan, atau orang-orang yang berusaha membenci dosa, berusaha untuk memberi diri dipimpin oleh roh supaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan, tolong kami untuk kenal kami punya diri masing-masing, dan tolong kami untuk mengambil keputusan harus dilahirkan kembali, harus bertobat, harus tukar hidup. Dan kami sendiri tidak bisa tukar kami punya hidup, Tuhan, kalau Tuhan sendiri tidak membantu kami dengan kuasa roh dan firman Tuhan. Karena itu Tuhan, kami serahkan semua orang, termasuk diri kami sendiri, untuk kalau bisa dipimpin oleh roh, supaya kami semua selaku orang-orang Kristen akan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kamu harus dilahirkan kembali. Bapa di surga, kami mau berdoa kepada dunia ini, negara-negara yang ada di dalam peperangan, Israel dan Palestina atau Hamas. Bapa, peperangan telah mengakibatkan begitu banyak korban. Manusia dipenuhi dengan emosi. Tapi kami tahu di dalam firman Tuhan, Tuhan telah berbicara tentang batas-batas tanah. Orang percaya harus membaca batas-batas tanah, daerah-daerah yang Tuhan sudah tetapkan kepada bangsa Israel sebagai bangsa perjanjian, agar supaya kami mengerti siapa dan bagaimana peperangan ini harus diselesaikan. Kami menyerahkan semua orang yang berkompeten
untuk menyelesaikan problem Israel dan Palestina. Semua orang Kristen kami ajar kami untuk bertekun dalam doa menyerahkan mereka, agar supaya biarlah dengan pertolongan Tuhan semuanya akan selesai. Tuhan saja yang diagungkan dan dipermuliakan. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa bagi situasi yang masih ada sekarang. Situasi coronavirus, usaha pemerintah dengan vaksin. Tuhan, kami tidak tahu segala sesuatu yang menjadi akibat semuanya ini. Selaku orang percaya, kami tetap pasrah kepada Tuhan. Kami tetap menyerahkan kami punya tubuh, jiwa, dan roh di dalam tangan Tuhan yang hidup, agar supaya biarlah segala sesuatu yang dianjurkan, segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah, kiranya itu dapat memberi pertolongan kepada manusia. Tapi sebagai orang percaya, kami tetap mendoakan supaya semuanya itu ya Bapa akan menjadi berkat bagi manusia, yaitu vaksin. Bapa di surga, inilah kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berduka cita, kehilangan kekasih-kekasih mereka. Tuhan, yang muda atau yang tua, kiranya Tuhan sajalah yang memberi penghiburan kepada yang ditinggalkan Tuhan, agar supaya mereka juga tetap percaya bahwa kami manusia ini adalah fana. Kami punya tubuh ini harus dikuburkan pada waktunya, tetapi roh kami ini, roh yang ada di dalam kami adalah milik kepunyaan Tuhan, dan itu tidak mungkin akan dihancurkan oleh manusia. Roh akan kembali kepada Tuhan sebagai pencipta. Hiburkan dan kuatkan mereka yang ditinggalkan Tuhan, supaya mereka tetap kuat saja dalam penyerahan diri kepada Tuhan yang punya hidup ini. Bapa di surga, kami berdoa bagi semua sanak saudara kami jauh atau dekat, di mana saja mereka berada. Tuhan, hari Minggu, hari Tuhan ini kami yakin akan memberikan kebahagiaan tersendiri kepada mereka, karena mereka juga membuka hati untuk memuji Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua dalam segala usaha dan pekerjaan kami, sebab kami tahu hanya Tuhan sajalah yang adalah satu-satunya Allah kami yang akan memenuhi segala keperluan hidup kami. Semua orang yang telah diberkati oleh Tuhan, ajar mereka untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan, agar supaya semuanya diperhitungkan sebagai anak-anak yang tahu berterima kasih kepada Bapa yang selalu sayang dan siap memberi. Bapa yang ada di dalam surga, semua anggota-anggota jemaat kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sajalah yang akan menunggui keluar masuk mereka dengan aman, selamat, dan damai. Orang tua atau anak-anak muda, Tuhan sayang kami semua. Bapa di surga, inilah kami. Kami menyerahkan hidup kami dalam minggu yang baru. Kami percaya sebagaimana Bapa sudah memberkati, melindungi, memelihara kami dalam minggu yang lalu. Kami percaya Bapa akan bertindak yang sama, menjaga dan melindungi, memberkati kami. Sebab Bapa tidak berubah dalam seluruh perjalanan hidup kami. Bapa penuh dengan kasih. Terima kasih Bapa. Inilah kami. Bapa dengar doa semua orang yang sangat memerlukan pertolongan Tuhan. Yang tua atau yang muda, yang janda atau yatim piatu, yang sehat atau yang sakit, yang berada di rumah dengan aman dan damai, yang berada di jalanan, yang berada di tempat-tempat yang tidak aman. Tuhan beserta dengan mereka semua. Lalu ya Bapa, terima pengucapan syukur kami, oleh karena kami sudah berada pada edisi yang ke-64, dan kedua saudara kami ini, Saudara Paul Latuputi dan Penatua Ropnan Lohi. Kami percaya bahwa mereka dengan senang hati akan tetap melaksanakan ini sebagai suatu tindak terima kasih kepada Tuhan yang maha baik kepada mereka. Inilah kami Bapa.
ampuni segala dosa kami, dengar doa kami, sempurnakanlah semuanya, ganti kami ya Yesus di hadapan hadirat Bapa. Lalu pada akhirnya kami mau berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Geliefde broeders en zusters, verheft uw harten tot God en ontvangt daarbij zijn zegen. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Amin. Begitu saudara-saudara, ibadah hari Minggu sudah selesai. Beta ucapkan saudara-saudara semua punya selamat berhari Minggu. Yakinlah Tuhan selalu ada dan melindungi kami semua sampai bertemu kembali. Terima kasih saudara-saudara.